karena ini adalah menampung sesuai dengan arahan Bapak Presiden saat ini, yaitu Presiden Jokowi, bahwa APBN 2025 menampung program-program prioritas yang sudah disampaikan oleh pemerintahan Presiden terpilih. Jadi kami mulai menghitung untuk program-program yang sering disebut seperti makanan bergizi gratis, kemudian juga beberapa program inisiatif baru yang sekarang ini sedang difinalkan dengan tim dari Presiden terpilih. Ini sudah masuk di dalam postur APBN 2025. Jadi kemarin kita sudah disentuh Surakarta dan ke Surabaya. Mungkin minggu depan kita udah mulai ke Tangerang dan lain-lain. Minggu depannya lagi mungkin sudah mulai ke luar Jawa. Jadi tiap hari akan kita evaluasi terus. Ini nanti monitoring nanti akan kita lakukan terus sampai bulan Oktober. Halo selamat malam pemirsa TVRI dimanapun Anda berada. Program makan siang gratis yang digagas oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto terus mengalami perubahan mulai dari nama program, anggaran, proporsinya, hingga sasaran penerimanya. Nah setelah nomenklatur diubah menjadi makan bergizi gratis, kini anggarannya, proporsinya tengah dipertimbangkan untuk turun yang sebelumnya Rp15.000 menjadi Rp7.500.000 per porsinya. Nah besaran dari anggarannya sebesar Rp71 triliun untuk tahun 2025 saja ini dianggap akan membebani fiskal Indonesia. Belum lagi pemerintah mendatang dibayang-bayangi hutang jatuh tempo sebesar 800 triliun begitu, dan juga dibebani janji program keberlanjutan pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN. Dan anggota Dewan Pakar Tim Kemenangan Nasional atau TKN Prabowo Gibran, Sudrajat Jiwandono, ini menilai bahwasanya dirinya lebih memilih program makan bergizi gratis jika dibandingkan dengan pembangunan IKN. Karena memang mempunyai dampak ganda yang lebih luas dan juga dampak jangka panjang. Lalu bagaimanakah efektivitas dari program makan bergizi gratis ini? Kita akan diskusikan dalam dialog fokus terkini edisi malam hari ini. Utak-atik program makan bergizi gratis. Kali ini bersama saya Ardianto Wijaya. Sudah hadir sejumlah narasumber di studio TVRI. Kita akan sapa satu persatu. Di sebelah kiri saya ada Bang Martin Hadiwinata, Koordinator Nasional Vian Indonesia. Bang Martin, selamat malam. Selamat malam, sehat. Terima kasih sudah hadir di malam hari ini. Dan juga di sebelah kiri Bang Martin ada Mas Setio Budiantoro, Nexus Strategi Perkumpulan Prakasa. Mas Budi, terima kasih sudah hadir malam hari ini. Terima kasih. Ya. Selamat malam. Dan juga di sebelah Bang Budi ada Bang Sylvester Matutina, Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran. Bang Sul, terima kasih sudah hadir di malam hari ini, Bang. Terima kasih, selamat malam Bang Ardianto dan semuanya, dan selamat malam buat TVRI. Ya, terima kasih sudah hadir di malam hari ini. Dan juga di sebelah saya ada Teh Eliza Mardian,
peneliti dari Center of Reform of Economic. Teh Caca, terima kasih sudah hadir di malam hari ini. Ya, terima kasih Mas. Ya, selamat malam semuanya. Baik. Dan juga ada Mas Izzuddin Alfaras, Ekonom Institute of Development of Economic and Finance, Indef. Mas Faras, terima kasih sudah hadir malam hari ini. Selamat malam Mas Wiji. Selamat malam. Ya. Baik. Saya yang pertama akan menuju ke Mas Budi terlebih dahulu karena Anda sempat menulis artikel ini terkait dengan program makan bergizi gratis sebagai fondasi perubahan sosial ekonomi bagi masyarakat Indonesia. Mungkin bisa dijelaskan terkait dengan tulisan Anda dulu ini, Mas Budi. Iya, tadi seperti yang dijelaskan ya, kan ekonomi kan tampaknya sedang turun. Ya. Dan justru kalau kita lihat, misalnya kita belajar dari Jerman pada waktu setelah Perang Dunia Kedua, itu kemudian kenapa dia mampu bangkit itu karena didorong agregat demandnya dengan pada waktu itu namanya Marshall Plan. Dan sebenarnya kalau kita lihat dari makan bergizi gratis ini bisa menjadi sarana untuk semacam Marshall Plan Indonesia. Bagaimana menggerakkan agregat demand supaya kemudian bisa menggerakkan ekonomi. Terutama bagaimana ada syaratnya tentu ya. Itu harus menggerakkan ekonomi di masyarakat bawah. Jadi agregat demand terjadi dan kemudian setelah itu ekonomi akan terus berjalan. Memang yang kemudian tantangan kita itu bagaimana kita membuat multiplier effect ini besar sekali. Yeah. Itu yang kita perlu pikirkan dengan sangat dalam. Terus kalau misalnya kita lihat dari berbagai macam riset ya, kalau di tingkat dunia itu perbandingan return on investment itu 9:1. Artinya investasi 1 bisa dapatnya 9. Okay. Tapi kalau kalau penelitian dari negara-negara berkembang dan negara miskin dan menengah ya seperti Indonesia ini bisa antara 7 sampai 32 kali. Kita mesti mencoba untuk mengupayakan supaya semaksimal mungkin apa yang dilakukan ini kemudian multiplier efeknya besar. Oleh karena itu kemudian bagaimana kita mendorong makan bergizi gratis itu berdasarkan community driven. Jadi berbasis komunitas masyarakat. Jadi bagaimana kemudian sumbernya dari sana, kemudian dari masyarakat sekitar ya. Kemudian bagaimana masyarakat sekitar juga diberdayakan, kemudian juga soal misalnya soal limbahnya juga kemudian bisa dimanfaatkan. Jadi kira-kira semacam itu. Jadi nanti apabila itu terjadi yang dimaksud dengan broad based development, pembangunan ini yang kemudian punya dampak pada masyarakat banyak itu bisa terjadi. Syaratnya itu. Jadi jangan kemudian katakanlah yang punya modal besar kayak gitu. Kalau yang pemodal besar saja yang kemudian akan di sana itu multiplier efeknya akan kecil. Oke, sebelum nanti saya akan ke Bang Sil, karena kan banyak yang mempertanyakan terkait dengan efektivitas nantinya di makan bergizi gratis ini. Artinya ketika banyak pertanyaan dari masyarakat sebelum nanti dijawab oleh TKN begitu, apa kemudian faktor penentu dari keberhasilan makan siang gratis jika nanti akan dijalankan? Ya, jadi kita harus sabar. Yang pertama, ya harus sabar bahwa tidak bisa kemudian big bang langsung sekali jadi nggak bisa. Dan kemudian yang harus dilakukan itu memang kita mesti menggunakan supaya masyarakat ini ya kemudian terlibat itu dengan berbagai macam pemberdayaan komunitas. Okay. Jadi kalau pengalaman kami misalnya di Bina Swadaya, saya sebelumnya saya pengurus di Bina Swadaya juga, itu misalnya untuk IDT pada waktu itu program IDT Impres Desa Tertinggal itu ada yang menjadi penggerak desa. Jadi semacam. Jadi kita itu perlu membuat berbagai macam pelatihan, berbagai macam upaya supaya masyarakat itu soal pertaniannya, soal masaknya, soal standar gizinya, kemudian soal kebersihannya dan lain-lain. Dan sebenarnya ini enak sekali dalam arti karena off takernya jelas. Jadi pembelinya itu jelas, oleh karena itu bisa dihitung semuanya. Sehingga kemudian bagaimana kita mengorkestrasikan masyarakat ini supaya kemudian bisa mensuplai pada ini untuk makan bergizi gratis dan kemudian berkelanjutan. Ini kan semacam pesta rakyat sebenarnya. Dan kita mesti mengupayakan supaya pesta rakyat itu benar-benar dilakukan oleh rakyat juga gitu. Jadi mereka menjadi subjek. Benar-benar pesta rakyat begitu apa yang tadi Anda katakan, multiplier effect-nya akan terlihat nanti ya, terlihat juga. Tapi Mas, untuk tanggapan dari World Bank sendiri atau Bank Dunia di Juni 2024 kemarin mengomentari terkait dengan makan bergizi gratis ini, dikatakan tidak efektif tuh untuk mengatasi stunting. Tanggapan Anda? Jadi untuk stunting memang agak berbeda, ini jangka panjangnya. Jadi kalau stunting itu kan balita yang pendek ya, dan balita yang pendek itu ketika stunting itu proses yang panjang. Jadi dia washing dulu, dia kurus dulu, kemudian setelah itu tidak mendapat nutrisi yang lama sehingga
yang cukup baik ya, sehingga kemudian dia pendek. Jadi proses yang panjang. Kalau yang terutama yang direct stunting itu terutama pada ini ya, terutama pada ibu-ibu muda ya, atau yang baru menikah. Itu yang terutama fokusnya di sana. Dan kemudian yang punya anak gitu. Jadi yang anak kecil, bayi balita maksudnya. Jadi itu yang perlu dilakukan, terutama kalau fokus pada stunting. Tapi pada prinsipnya gini, pada prinsipnya itu yang kita lakukan itu jangka pendek dan jangka panjang. Jangka pendeknya itu kalau kita lihat kan kualitas PISA kita ya, nilai dari ini, nilai untuk akademis untuk ini ya, penghitungan, kemudian setelah itu bahasa dan lain-lain kan terbatas. Itu karena salah satunya kalau yang saya temui di penelitian lapangan ya, itu memang banyak sekali orang yang pendapatannya rendah itu, keluarga pendapatannya rendah itu memberikan nutrisi atau makan itu kurang bergizi. Kalau kita pengen ini Indonesia maju, kita itu harus memberikan nutrisi yang bagus sehingga brain development, perkembangan otak dari anak itu kemudian berkembang. Oleh karena itu ini yang mesti dilakukan, karena untuk orang-orang pendapatan rendah atau miskin nggak ada jalan keluar, sehingga kemudian pemerintah harus masuk. Jadi pemerintah harus melakukan affirmative action yang ini sebenarnya sudah dilakukan cukup lama. Misalnya Finland misalnya tahun 40-an. Kemudian setelah itu Amerika juga 40-an. Kemudian setelah itu negara-negara yang menengah seperti kita, misalnya lebih miskin misalnya India misalnya, atau juga agak sedikit maju dari kita itu Brasil misalnya. Itu total sudah berapa negara yang total sekarang kalau 2023 itu jumlahnya ada 140-an. 140. Kalau sekarang tadi mendapat informasi ternyata lebih dari 150. Jadi kalau lihat dampaknya memang cukup banyak. Itu saya menuliskan itu ya, cukup banyak ya, dari soal pendidikan, dari soal retaining orang tetap sekolah. Bahkan Anda menuliskan dari tahun 2019 ya, Mas Budi ya? Ya, saya menulis hal ini tahun 2019 karena waktu itu penelitian lapangan saya melihat bahwa memang anak-anak kita itu kalau nggak mendapat nutrisi, karena mereka yang di desa pendapatannya rendah itu mendapat protein itu susah, mahal. Oleh karena itu kita harus ada afirmasi gitu, supaya kita menggerakkan. Ini sebenarnya kan gini, kalau disederhanakan itu kita itu sebenarnya mencoba untuk memberikan lahan yang subur pada benih-benih. Jadi benih-benih ini adalah anak-anak kita, sementara lahan yang subur ini nutrisi gratis, yang bergizi gratis ya. Karena kalau tidak diupayakan itu, nutrisinya nggak ada. Nutrisinya yang bagus itu nggak ada. Sehingga benihnya susah berkembang. Benih yang berkembang ini adalah ini anak-anak kita yang untuk masa depan kita. Gitu. Baik. Itu yang menjadi pertanyaan ketika masyarakat bertanya terkait dengan efektivitas, lalu juga World Bank juga menanyakan apakah juga efektif untuk mengatasi stunting. Saya langsung ke Bang Sil. Bang Sil, ini kan tadi kan sudah dijelaskan oleh Mas Gibran bahwasanya uji coba sudah dilakukan di beberapa tempat termasuk di wilayah Bogor, Solo, Surabaya, Bali hingga Tangerang. Mengapa memilih kota-kota tidak yang 3T sekalian begitu kata Mas Gibran, nanti kan untuk awalnya ini akan dilaksanakan di 3T begitu. Kenapa tidak langsung diuji cobakan begitu? Ya, nantinya memang kita akan menyasar ke 3T. Untuk saat ini kan rencananya sampai bulan Oktober dan bahkan hampir seluruh provinsi dengan uji cobanya itu 3.000 porsi. Ya, jadi ini kedepannya pasti karena memang kita ingin agar mendapat masukan, baik itu dari siswanya sendiri, dari orang tua, dari komite sekolah, dan juga para pakar gizi, termasuk pelaku UMKM, termasuk semua stakeholder. Jadi agar kita bisa mendapat perbandingan ataupun kira-kira makanan bergizi di Papua dengan di NTT sama di Solo ataupun di Tangerang Selatan pasti akan beda dong. Pasti akan beda, termasuk harga ya. Kita lihat sendiri contohnya di Papua saja itu antara Kota Jayapura dengan kebetulan saya bisnis penerbangan di. Jadi ada paham ya? Agak paham sedikit ya. Hitung-hitungannya tuh kita perbandingan satu sak semen itu di Kota Jayapura itu 100.000 ya. Terus untuk semen itu kan 50 kilo. Untuk ongkos angkutnya ke Oksibil itu Pegunungan Bintang itu nggak bisa pakai truk ataupun moda transportasi darat, laut dan intinya itu hanya bisa melalui udara. Itu 1 kilo itu 25.000. Jadi kalau 50 kali 25.000 udah 1.250.000 tambah harga semen. Jadi semen di sana itu 1.350.000. Itu untuk semen. Untuk semen. Makanya ini
benar-benar harus kita uji cobakan di semua daerah. Terus makanannya mungkin di sana umpama ketiadaan beras kita bisa ganti dengan sagu atau jagung dan lain-lainnya. Jadi bukan hanya terbatas nanti uji cobanya di kota-kota yang di Jawa, tapi tentunya yang pasti ya kan dari awal kita menyasar daerah 3T, terluar, tertinggal dan terjauh ya kalau nggak salah itu. Nah, itu yang kita mau dapat masukan sampai nanti di bulan Oktober. Tapi kenapa memilih daerah-daerah yang terdekat terlebih dahulu, tidak langsung ke 3T begitu, Bang Seul? Ya, pastinya akan ke situ. Pastinya akan ke situ, hanya mungkin memang jadwalnya sekarang yang ada, permintaan mungkin di sini dulu, ya kan? Karena di sana juga masih kita uji coba ini kan termasuk supply-nya, distribusinya lebih pelik sih. Jadi kalau yang ini kita lihat dulu yang gampang, sepanjang kayak kemarin di Tangerang Selatan dan di Bogor ataupun di Solo, ternyata dengan harga 15.000 atau 14.900 itu siswa itu happy. Mereka tuh senang karena makanannya enak katanya begitu. Jadi mengerjakan daerah-daerah gampang, baru nanti nih untuk Iya, nextnya pastinya. nanti akan diuji coba begitu untuk yang daerah-daerah pelik 3T ya. Dan juga mengenai proporsi itu belum kita tetapkan. Tapi yang pasti mudah-mudahan di APBN kita 2025 nanti untuk anggarannya 71 triliun ini mudah-mudahan sudah fix. Tapi untuk anggaran proporsinya 15 menuju ke 7.500 ini masih belum fix ya? Kayaknya 7.500 itu kan wacana dari seseorang ya yang menurut kita sih itu bukan dari tim sinkronisasi atau tim kampanye nasional Prabowo Gibran atau dari Pak Prabowo dan Mas Gibran. Itu bukan dari kita, memang mungkin pas lagi bincang-bincang terus itu dimediakan gitu, akhirnya agak viral ya. Jadi ini konfirmasi Bang, masih tetap 15.000 proporsinya? Bukan, maksudnya yang kita uji cobakan sekarang itu 15.000. Tapi nanti dalam perkembangan itu bisa berubah gitu. Mudah-mudahan sih di atas itu, karena di atas itu ya. Karena Mas Gibran bilang bahwa kita juga jangan pelit sama siswa anak-anak kita gitu. Intinya itu. Dengan 71 triliun itu hitungannya kira-kira, Bang? Kalau saya membaginya 71 triliun itu kalau 15.000 itu mungkin 5 miliar ya. 5 miliar porsi. Hitung-hitungan nggak tahu, ini hitung-hitungan ini aja dari saya. Baik. Berarti belum pasti ya terkait dengan hitung-hitungan untuk proporsinya belum, dan masih dibahas di internal ya. Saya langsung ke Bang Martin. Bang Martin ini Baik. Vian sendiri memberi beberapa catatan kritik terhadap program makan bergizi gratis ini. Bisa dikemukakan? Ya, pertama kami mempertanyakan konsepnya seperti apa. Konsep artinya ini? Konsepnya seperti apa, bagaimana pangan itu didapatkan, bagaimana didistribusikan, bagaimana itu bisa ide besarnya seperti apa gitu. Dari konsep itu bisa muncul bagaimana kebutuhan anggarannya. Dan ketiga kami melihat juga ancaman-ancaman bahwa ketika diskusinya hanya angka anggarannya 71 triliun itu bisa menjadi kue yang sangat enak untuk dikorupsi seperti itu. Dan itu bisa menjadi salah satu bancaan bagi mafia pangan gitu, seperti itu. Dan terakhir menurut saya, menurut kami kalau di Vian kami melihat program makan bergizi gratis bisa terancam tidak berjalan dengan baik ketika itu tidak terintegrasi dengan kurikulum pendidikan seperti itu. Nah, kami mencoba melihat juga konteks yang sama di Brazil gitu ya, di mana kami mempunyai jaringan di Brazil dan program makan siang yang dilakukan di Brazil itu terintegrasi dengan produsen pangan, pertanian pangan keluarga. Jadi tidak terpisah dari petani lokal, baik itu petani, bisa itu juga nelayan, bisa juga masyarakat adat yang melakukan produksi pangan secara sistem pangan adatnya, sistem pangan lokal seperti itu, dan itu menyuplai kebutuhan pangan untuk sekolah tersebut. Dan juga itu terintegrasi dalam kurikulum di mana siswa-siswa juga memiliki pengetahuan dan diajarkan tentang sistem produksi pangan yang sesuai dengan sistem pangan lokal seperti itu. Berarti terintegrasi dengan kurikulum itu tadi ya? Terintegrasi, dan itu juga sebenarnya 2010 Kementerian Pendidikan sudah melakukan evaluasi terhadap PMTAS ya.
program makanan tambahan anak siswa sekolah seperti itu, dan itu salah satu catatannya adalah bagaimana mengintegrasikan program makanan tambahan tersebut dalam kurikulum pendidikan. Nah, itu yang tidak pernah dibincangkan dalam riuhnya makan bergizi gratis. Yang ada munculnya itu berapa jumlah porsinya, berapa dan kemudian ya bisa jadi kita bertanya-tanya, ini program beneran untuk rakyat atau hanya untuk nanti ya menguntungkan kelompok oligarki, mafia pangan dan lain sebagainya. Itu yang ya kita sudah capek ya dengan cerita-cerita seperti itu. Ini yang kemudian harus menjadi catatan ya, catatan untuk kami bisa seperti itu. Kemudian diaplikasikan begitu. Artinya apa yang kemudian seharusnya begitu dilakukan oleh pemerintahan mendatang untuk bisa menjalankan program makan siang ini? Jadi tidak hanya terfokus pada makan bergizi gratis saja, tapi juga ternyata program integrasi tadi dengan kurikulum pendidikan seperti itu. Itu yang pertama. Yang kemudian yang kedua, kita juga harus mentransformasi sistem pangan kita. Gitu. Selama ini sistem pangan kita tidak pernah berpihak kepada petani lokal, nelayan kecil, nelayan tradisional, masyarakat adat pun seperti itu. Mereka tidak pernah mendapatkan bagian porsi penting dalam sistem pangan kita saat ini gitu ya. Nah, kemudian juga terakhir, bagaimana ini juga terintegrasi antara sistem produksi pangannya, jadi bagian dari sistem pendidikannya seperti itu. Oke. Ini masukan yang bagus begitu Bang Sil, artinya dari Bang Martin termasuk juga tadi terintegrasi dengan kurikulum, lalu juga transformasi sistem pangan juga menjadi catatan. Ini masukan yang bagus ya, kita terima karena memang seperti di Brasil tadi bahwa 30% dari supply itu disuplai oleh masyarakat lokal gitu loh, dan ada sekitar kalau nggak salah 8.000 ahli gizi ya Bang ya, itu di Brasil kalau nggak salah itu yang ikut di sini. Makanya masukan-masukan ini yang kita perlukan sehingga nantinya ketika ini benar-benar nanti setelah pelantikan Pak Prabowo dan Mas Gibran dan akan dijadikan program yang ini berjalan, semuanya tuh kita sudah on the track gitu loh. Jadi kita tidak, mudah-mudahan tidak ada jalan itu baru kita tambal sulam gitu loh, tapi benar-benar ketika dijalankan udah ya istilahnya 90% atau itu fix gitu loh. Jadi masukan-masukan begini dari teman-teman di Vian ya kita sangat mengapresiasi. Jangan sampai tadi dikuasai oleh mafia. Oh ya, saya tertentu gini, saya sendiri juga gini, ada juga ya kan, memang kalau memang ada keuntungan itu harus untuk UMKM, untuk ibu-ibu yang mengelola kantin, terus ada pedagang-pedagang yang di sekitaran sekolah gitu loh. Jadi masyarakat lokalnya jangan, ya saya juga nggak setuju kalau ada oligarki yang makan bergizi gratis ini. Ada kemarin MUI bilang ini program Tuhan ya katanya. Jadi terus ada konglomerasi besar ya kan, dia ambil keuntungan di sini. Harusnya kan mereka punya CSR ya menurut, dan inilah saatnya mereka mengeruk kekayaan di Indonesia saat ini, mereka balikin untuk anak cucu kita. Dengan program CSR tadi? Iya. Oke. Gitu. Baik, saya langsung ke Kor, Mbak Caca, artinya Anda melihatnya seperti apa terkait dengan makan bergizi gratis ini? Ya, sebetulnya untuk program bergizi gratis ini tuh dari sisi anggaran dulu ya, ini kita ceritanya. Karena kan udah ada pagu anggaran itu sekitar 71 triliun. Nah, ini tuh apakah akan digunakan semuanya untuk membeli bahan makanan kah, untuk diberikan kepada siswa, atau di situ kan ada beberapa tenaga kerja tuh yang terlibat, misalkan untuk menggaji pekerja yang panglima dapurnya, atau misalkan semacam kayak ada industri untuk memastikan bahwa makanan ini itu layak untuk aman dikonsumsi. Karena kalau misalnya tidak ada standarisasi kualitas makanan, ini khawatirnya terjadi yang namanya keracunan makanan. Ini kan yang kita tidak harapkan ya. Nah, jadi memang di sini harus ada pemerintah ini tuh semacam mengalokasikan dana selain untuk memberikan ke bahan pokok untuk membeli bahan pangannya dimakan bergizi gratis, juga untuk industri untuk pemastian untuk bisa mengendalikan dan juga menjaga kualitas gizinya juga. Saran dari Kor sendiri diambil dari 71 itu atau memang harus dianggarkan lagi atau? Nah itu makanya ini kan tergantung dari kapasitas fiskal kita ya. Nah kalau kita cerita tentang kondisi fiskal saat ini,
fiskal kita ini saat ini penerimaannya sedikit terkontraksi karena PPN dan juga PPh Badan yang itu berkontribusi separuh ke pendapatan pajak kita itu terkontraksi. Nah, sementara dari sisi belanja pemerintah ini kan nggak mungkin turun kan, pasti terus meningkat. Nah, jadinya solusinya adalah dengan utang. Pembiayaannya dari utang. Nah, saat ini kondisi utang kita per Mei 2024 itu sekitar 8.500 triliunan. Tahun depan itu jatuh tempo 800 triliun. 800 triliun ya. Nah, jadi kan di sini pemerintah harus hati-hati dalam menganggarkan dan juga untuk otak-atik anggaran. Karena jangan sampai ini memangkas anggaran-anggaran di kementerian lembaga lain sehingga itu bisa mengganggu capaian output dari kementerian itu yang sudah disusun. Nah, makanya jadi pemerintah selain dari APBN mungkin menurut saya kita bisa melibatkan dari CSR juga ya, dana-dana CSR ini juga bisa dilibatkan juga dan kita juga bisa bekerja sama dengan lembaga filantropi dan seperti mungkin lembaga pengumpul zakat atau dan lainnya itu bisa digunakan juga untuk tambahan anggaran untuk makan bergizi ini. Karena kalau misalnya memangkas anggaran dari kementerian lembaga yang ada tuh, saya khawatirnya nanti kita banyak target-target yang tidak tercapai karena ada pemangkasan itu tadi. Dan yang paling penting adalah belum saatnya untuk memangkas di bagian anggaran di BBM subsidi ya. Karena kalau misalnya catatan penting ini. Karena itu menjadi sorotan masyarakat saat ini. Ya, karena kalau misalnya ada pemangkasan di BBM subsidi ini dampaknya kan kemana-mana. Kalau BBM ini kan nggak hanya ke transportasi, tapi juga ke tenaga kerja, terus juga ke yang pasti kan biaya logistik naik ya, dan juga harga-harga lain jadi ikut terkerek. Nah, ini kan terlihat dari kenaikan BBM, harga BBM subsidi tahun 2022 September itu dampaknya adalah kenaikan harga pangan di 2023 sampai ke 2024. Nah, itu kan karena rentetan-rentetan kejadian itu tadi. Makanya BBM subsidi ini kalau bisa jangan dulu dinaikkan karena pemerintah harus hati-hati. Karena saat ini sekali lagi daya beli masyarakat ini dalam tanda kutip lampu kuning nih, hati-hati nih ada penurunan daya beli karena kalau kita melihat dari indeks keyakinan konsumen segala macam ya itu tuh sekarang turun. Mereka ekspektasi terhadap mendapatkan pekerjaan itu dia turun, terkontraksi. Jadi artinya masyarakat kita ini ada kekhawatiran untuk konsumsi di masa depan. Nah, ini jangan sampai ada kebijakan yang kian memberatkan masyarakat. Jangan sampai ada kebijakan yang memberatkan masyarakat. Betul. Itu yang menjadi catatan penting. Tapi yang menjadi sorotan publik adalah di tengah makan bergizi gratis yang nanti akan disiapkan untuk pemerintahan mendatang. Artinya ini juga terkonsentrasi juga salah satunya Mas Faras yang mungkin perlu Indef tanggapi terkait dengan pembangunan Ibu Kota Nusantara. Ini yang tentunya menjadi keberlanjutan konsistensi dari pembangunan IKN ini. Bagaimana Anda melihat program ini yang terus berjalan dan juga dibarengi dengan IKN? Ya, saya kira kita tahu bersama bahwa anggaran APBN kita terbatas, yang artinya kita harus memilih prioritas mana yang kita mau lanjutkan atau mungkin kita perlambat atau bahkan kita hentikan, seperti itu. Nah, dari situ kita nanti bisa lihat bagaimana prioritas pemerintahan berikutnya. Apakah tadi misalnya makan bergizi gratis atau IKN atau bagaimana, itu terlihat dari anggarannya seperti itu. Dan yang sudah kita lihat adalah satu muncul mata anggaran dari makan bergizi gratis, gitu. Yang kedua kita lihat bahwa ada penurunan dari anggaran IKN, gitu. Yang tahun depan itu sekitar 17 triliun, yang mana beberapa tahun terakhir itu jumlahnya sangat besar. Artinya setidaknya dalam RAPBN 2025 saja kita sudah lihat prioritas anggaran pemerintahan berikutnya kecenderungannya adalah untuk makan bergizi gratis ketimbang IKN, gitu. Jadi itu kita bisa baca seperti itu. Tentu sejauh ini masih dalam proses pembahasan di antara pemerintah dengan DPR sampai beberapa bulan ke depan, dan kita lihat nanti setelah ketok palu dan kemudian kita lihat jumlah besaran anggarannya, kita tahu bahwa nanti prioritas pemerintahan ke depan ke mana arahnya, gitu. Jadi itu yang kita bisa lihat. Kemudian kami dari Indef sendiri memang kalau tadi disuruh memilih di antara keduanya, memang kami juga sama cenderung memilih makan bergizi gratis ketimbang IKN. Kenapa? Karena tadi makan bergizi gratis ini bisa
memberikan efek pengganda yang lebih besar kepada masyarakat, tentu dengan beberapa catatan. Ada 5 berarti 5 efek ya. Betul. Yang Indef ini. Tapi tahan dulu Mas Haras, nanti di segmen selanjutnya mungkin juga Bang Sil akan menambahkan. Usai jeda kita akan kembali, saudara, masih membahas terkait dengan utak-atik dari makan bergizi gratis, masih bersama Fokus Terkini TVRI. Kami kembali saat lagi. Anda masih bersama kami di Fokus Terkini TVRI, masih mendiskusikan terkait dengan utak-atik dari makan bergizi gratis. Di kesempatan malam hari ini masih bersama dengan sejumlah narasumber. Tadi terjeda Mas Waras, mungkin bisa dijelaskan. Indef kan mengatakan bahwasanya memang ada 5 aspek agar bisa memberikan efek pengganda begitu terhadap pertumbuhan ekonomi di makan bergizi gratis ini. Iya, program makan bergizi gratis ini menurut kami bisa meningkatkan efek pengganda bagi perekonomian dengan pemenuhan 5 aspek. Yang pertama itu makanan yang disajikan berasal dari sumber pangan lokal. Karena kita tahu bahwa di Indonesia ini ada banyak sekali jenis pangan lokal, tidak hanya beras, ada sagu, ada sorghum dan lain-lain, yang mana itu tentu harus lebih diprioritaskan di daerah-daerah tertentu yang menggunakan bahan pangan lokal tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, pengelola dan penyedia jasa makanan berasal dari UMKM lokal. Artinya yang rumah makan, warteg atau seterusnya yang sudah ada selama ini, itu saja yang digunakan, diberdayakan sehingga mereka kapasitas ekonominya meningkat begitu, dan nanti pada akhirnya mempekerjakan sekitar juga tenaga kerja lokal juga begitu. Nah, memang dalam 2 hal ini perlu ada pengecekan, pendampingan, baik tadi yang pertama pangan lokal dari Dinas Pertanian misalnya, kemudian yang kedua tadi terkait pengelolaan dari UMKM ini harus dicek juga oleh Dinas Kesehatan atau Dinas Koperasi UMKM di provinsi atau kabupaten kota, supaya yang menyediakan maupun sumber pangannya itu memang terjamin baik pemenuhan gizinya sesuai dengan standar gizi Kemenkes begitu. Yang ketiga, distributor makan bergizi gratis ini juga mempekerjakan tenaga lokal yang kita lihat di 3 daerah terakhir, di Sentul Hambalang, kemudian di Solo, kemudian di Surabaya, ini sudah bekerja sama dengan ojek online begitu, yang saya kira ini sangat baik begitu, dan tentu kalau ini diperluas pada daerah-daerah yang bisa terjangkau jangkauan ojolnya, itu akan sangat baik. Tentu tadi tidak semua daerah bisa terjangkau ojol, nanti tentu ada mekanisme lain yang harus digunakan oleh pemerintah untuk bisa mendistribusikan ke daerah tertentu. Misalnya 3T, kan 3T tidak ada ojol misalnya begitu. Tentu ada modifikasi di daerah-daerah tertentu. Tapi paling tidak untuk kota metropolitan, kota tier 1, tier 2 itu harusnya bisa dengan menggunakan ojol begitu. Nah, karena nanti dampaknya baik ke merchant, kemudian ke drivernya, itu akan terasa dampaknya. Ada peningkatan pendapatan bagi mereka. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, harus dicek juga siswa yang menerima makan bergizi gratis itu merupakan siswa yang membutuhkan gizi lebih layak. Itu yang keempat. Yang kelima, sekolah yang menerima makan bergizi gratis berada di daerah prioritas peningkatan gizi anak. Nah, 2 poin terakhir ini harus cross check juga dengan dinas pendidikan di daerah tingkat provinsi maupun kabupaten kota, karena nanti kita bisa lihat memang ada katakanlah daerah-daerah yang siswanya sudah cukup mampu untuk sarapan dan makan siang, tapi di daerah lain yang belum bisa sarapan dan makan siang. Nah, pada daerah prioritas itulah yang harusnya didahulukan untuk bisa diintervensi melalui program makan siang bergizi gratis ini. Artinya menekankan pada produksi pangan lokal tadi yang salah satunya yang menjadi penting begitu. Saya langsung ke Mas Budi. Mas Bud, artinya kalau dilihat apakah sekarang produksi pangan kita mencukupi? Ya, jadi gini. Secara nasional? Ya, saya senang tadi yang disampaikan oleh Mas Martin dan Mas Faras ya. Jadi pada prinsipnya begini. Jadi yang pertama itu yang kita harus lakukan itu adalah kita mengidentifikasi di daerah itu untuk karbohidratnya, sumber karbohidratnya itu apa saja yang ada di sana. Kemudian setelah itu yang kedua, apakah kemudian soal proteinnya atau kalsiumnya itu di sana apa saja. Jadi sehingga dengan demikian itu juga kita sekalian untuk mengatasi ketahanan pangan kita. Karena kan selama ini kan kita itu tergantung pada beras, ya kan? Dan kita tahu bahwa selama terjadi krisis politik itu biasanya terjadi ketika El Nino, ketika harga beras naik gitu. Sejak itu tahun 65, tahun 74 dan tahun 98. Oleh karena itu kita itu mesti reinvent untuk makanan lokal kita. Misalnya untuk karbohidrat.
karbohidrat tadi sampaikan soal sagu, apakah jagung, apakah yang umbi-umbian. Ini yang mereka justru mereka itu lebih tahan terhadap climate change, terhadap perubahan iklim. Jadi itu yang penting. Kemudian setelah itu yang kedua untuk protein ataupun juga kalsium. Jadi kita itu mungkin perlu memikirkan ulang bagaimana misalnya untuk protein ataupun kalsium itu jangan kemudian kita langsung masuk pada susu. Karena yang menjadi tantangan kita, jadi ras Asia dan Afrika itu mereka itu intoleransi terhadap laktosa itu sampai 68%. Kalau di Indonesia itu 73%. Kemudian juga soal keamanan soal susu itu tadi. Karena seringkali kalau misalnya kita tidak ada pendingin yang bagus, itu justru ketika sudah terbuka 1-2 jam gitu, kemudian bakteri muncul di sana. Jadi tadi disampaikan PMTAS ya, penambahan makanan tambahan anak sekolah itu apakah di Bengkulu atau Lampung itu pernah keracunan karena itu. Di samping soal diare ya, intoleransi terhadap laktosa tadi. Oleh karena itu kemudian yang perlu dilakukan itu adalah sebenarnya susu itu bisa diganti dengan telur. Tapi yang kurang dari telur itu adalah kalsium. Untuk kalsium itu bisa macam-macam dari mana-mana. Apakah kemudian terutama blue food, kita kan 70% kan laut ya. Itu makanan dari produk-produk ikan itu kalsiumnya tinggi banget. Kalau kita lihat yang paling murah misalnya teri itu tinggi banget kalsiumnya. Kemudian setelah itu kelor. Kelor itu juga superfood. Jadi makanan yang sangat bergizi dan itu di daerah NTT yang kering, yang miskin di sana, sehingga ini justru bisa mengembangkan ekonomi lokal di sana. Kemudian kalau untuk yang kalau kita mau juga misalnya kedelaian ini juga bisa menjadi susu juga, produk susu. Jadi ini menurut saya bagus gitu untuk kembali lagi bagaimana kita memenuhi kebutuhan dari masyarakat kita itu makan bergizi gratis itu dari tadi penemuan terhadap reinvent untuk makanan-makanan lokal yang ada. Tapi kan kalau kedelai itu kan kita masih impor. Nah itu yang kedelai itu memang kita harus mengembangkan kita harus menanam lagi ya, menanam lagi kita upayakan itu yang kita mesti lakukan. Dan saya rasa nggak terlalu sulit sebenarnya karena saya melihat juga banyak penelitian misalnya di Salatiga ya, UKSW itu ada berbagai macam varietas kedelai. Kemudian yang lain itu juga yang perlu kita kemukakan itu terkait soal bagaimana kemudian soal sampah juga ya, soal sampah. Saya juga senang sekali, kebetulan saya juga sempat bicara dengan Mas Gibran makan siang. Saya waktu itu menyampaikan hal yang sama juga. Bagaimana kemudian untuk misalnya limbah makanan yang organik itu kemudian dia bisa menjadi untuk maggot ya, untuk justru dia itu bisa menjadi makanan untuk yang jadi pakan ternak. Jadi sebenarnya rantai untuk kita supaya bisa terjadi multiplier efek peganda yang besar tuh banyak banget dan itu akan bisa menyerap tenaga kerja yang banyak gitu. Right. Ya. Tapi kan kalau berbicara diferensi reaksi dari pangan kita ini kan masih belum bagus begitu karena konsumsi beras masih tinggi begitu itu yang menjadi catatan juga Mas. Gini. Jadi memang harus diakui selama ini kita mengalami revolusi hijau itu kan tahun 60-an ya. 60-an 70-an lah terutama. Jadi semua kemudian diseragamkan pada beras. Yang kemudian kita tahu padi itu sebenarnya menyerap 70% air. Dan kita tahu climate change sekarang kan kita akan mengalami krisis soal air ya. Ini sekarang di Yogyakarta saja udah siaga 1 untuk darurat kekeringan. Jadi kita memang gini. Kalau PMTAS itu hanya program makanan tambahan nih. Itu menunya itu lebih dari 1.000. Lebih dari 1.000. Oleh karena itu memang bagaimana kita itu untuk yang makan bergizi gratis itu kita di samping tentu kita perlu konsultasi dengan ahli gizi ya. Itu juga ahli kuliner supaya anak-anak kita itu juga nggak bosan gitu dengan makanan yang itu saja gitu. Oleh karena itu memang harus dilakukan itu tadi. Jadi supaya kita itu kan gini. Seringkali kita mengatakan pokoknya kita harus tidak tergantung pada beras. Tapi kemudian setelah itu yang dilakukan apa gitu. Kalau ini kan jelas. Ini kan program yang supply side dari pemerintah nih. Ini kan bisa kita atur nih. Oleh karena itu ini yang kita lakukan sehingga on the long run gitu pada jangka panjang itu kita tidak tergantung beras karena tidak hanya tergantung beras karena kemudian itu juga akan menyebabkan krisis di masa depan. Kalau misalnya kita tidak
melakukan itu, terjadi itu tadi El Nino dan itu apa, harga pangan akan naik. Kemudian ketika harga beras naik dan kita tergantung pada itu, biasanya kondisi sosial politik itu akan sangat tidak menentu. Ini yang kita harapkan, tapi ke Bang Martin ini, kalau misalnya dengan konsumsi beras yang masih tinggi begitu ketika gagal panen atau mungkin climate change tadi yang menjadi ancaman begitu, artinya ini kan juga membuka keran impor juga yang membahayakan begitu. Jadi begini, saya coba melihat akar masalah juga ya. Persoalan pangan kita itu tidak terlepas dari persoalan perampasan tanah dan konflik agraria yang terjadi semasa pemerintahan Presiden Jokowi seperti itu. Data teman-teman konsorsium pembaruan agraria itu mencatat ada 2.700 konflik agraria terjadi selama 10 tahun dan itu menunjukkan bahwa tiada paradigma perspektif dari pemerintah terhadap pertanian pangan seperti itu. Yang ada adalah memang sengaja dibikin pertanian pangan kita tidak berpihak kepada petani kecil atau pertanian keluarga, tapi yang ujungnya adalah impor pangan seperti itu. Dan dalam konteks ini ya makan bergizi gratis ya tidak lain dan tidak bukan adalah cara untuk kemudian mengimpor kembali bahan pangan tersebut untuk memenuhi kebutuhan programnya seperti itu, atau kemudian ini bisa menjadi titik bagaimana ya badan usaha korporasi mengambil keuntungan dari program makan bergizi gratis yang ada petani kecil, nelayan tradisional, masyarakat adat yang sehari-hari memproduksi pangan lokal yang bahkan Bappenas saja sendiri mengatakan ada 900 lebih keanekaragaman pangan nasional ya. Itu sendiri tidak pernah menjadi perhatian utama pemerintah seperti itu. Ya, jadi kalau dalam pandangan Vian Indonesia kita harus melihat ada transformasi sistem pangan yang lebih berkeadilan seperti itu, yang berpihak kepada pertanian keluarga, nelayan kecil, nelayan tradisional, petani kecil. Karena begini, situasi global dan nasional ini tidak jauh berbeda. Seperempat petani di dunia dengan mayoritas petani di dunia itu petani kecil, ya, itu hanya menguasai seperempat lahan, ya, seperempat lahan di dunia itu menghasilkan pangan 70% pangan itu untuk memberi makan pada umat manusia seperti itu. Nah, situasi yang sama terjadi di Indonesia di mana mayoritas petani itu menguasai lahan 0,25 hektar, 0,5 hektar seperti itu, tapi mereka bisa memproduksi pangan yang lebih banyak daripada korporasi seperti itu. Kemudian juga kita melihat bagaimana proyek strategis nasional ya, food estate juga tidak bisa menjadi sumber lumbung pangan. Yang ada adalah itu malah menciptakan permasalahan-permasalahan baru, degradasi lahan dan lain sebagainya. Itu yang menyebabkan saya kira makan bergizi gratis tidak akan mencapai tujuannya kalau masih dilakukan dengan cara yang sama seperti itu. Itu catatan dari Vian, Bang Silvas. Artinya ini kan tadi bisa kemungkinan membuka keran impor pangan lagi. Ya. Bisa saja sepanjang itu memang tidak memberatkan ya, sepanjang itu nanti aman tentunya ya kan. Tapi yang saya mau mungkin saya jawab dulu tadi yang Mas Isudin ya mengenai IKN, prioritasnya mana nih IKN sama makan bergizi gratis ya. Ini. Jadi memang termasuk Dewan Pakar Kampanye Nasional Sudrajat ya. Sudrajat juga mengatakan lebih prioritas ke IKN karena pertumbuhan ekonominya lebih tinggi ya. Tapi saya kemarin dari IKN dan saya melihat sendiri bahwa di IKN itu ada pekerjanya itu 27.000 orang. Itu di situ. Dan di samping IKN itu sekarang bertumbuhan tuh. Masyarakat ini rumah makan, losmen, terus bahan bangunan, jual admin. Jadi saya lihat benar-benar ini kota baru yang lagi bertumbuh. Dan kalau menurut teman-teman di Kalimantan Timur dan beberapa provinsi di Kalimantan, pertumbuhan ekonominya juga ada, terjadi gitu loh. Jadi sebenarnya sama-sama, mungkin yang teman-teman berpikir bahwa ini lebih tinggi, yang satu lebih rendah, tapi ada. Jadi sebenarnya menurut saya sih sama saja gitu loh, bahwa ada, ya kan. Dan memang
kalau IKN ini adalah bahwa perintah undang-undang. Dan dua-duanya harus dijalankan nih kan? Dua-duanya, iya kan. Jadi kalau bisa ada pembatalan ya kecuali Presiden dan DPR setuju gitu loh untuk membatalkan. Jadi yang saya lihat IKN juga menurut saya penting. Ya hanya kan gini, mungkin teman-teman yang berurusan dengan ekonomi, ya kan, lebih melihat ke pertumbuhan ekonomi. Tapi kalau saya sebagai yang anak dari kampung di NTT, ya kan, saya juga punya usaha di Papua. Saya melihat bahwa daerah-daerah di luar Jawa ini juga harus mempunyai keadilan. Jadi kita membangun bangsa ini bukan sekedar pertumbuhan ekonomi. Sepanjang ekonomi kita pertumbuhannya jelas, sekarang kan 5%. Menurut saya sih oke gitu loh, nggak ada yang perlu kita khawatirkan, bukan jadi suatu momok. Utang kita pun selama tidak di atas 60% sesuai Undang-Undang Kementerian Keuangan, ya go ahead gitu loh. Jadi sekali lagi menurut saya ini bukan suatu momok yang harus kita takutkan gitu loh. Sepanjang APBN kita ini benar-benar terukur gitu loh, ya kan, dan sustainable, ya kan. Jadi makanya saya juga mengetuk ke teman-teman kalau masalah IKN tadi, bagaimana perputaran uang itu di Jawa itu kalau nggak salah 54%, penduduk 58%. Tapi kita melihat bahwa kita juga harus membangun di luar Jawa. Dan ini bagaimana kalau kami dari NTT itu, saya bagaimana sekolah itu, kalau untuk sekolah aja kami main bola itu harus nenteng sepatu ya, supaya sepatunya jangan rusak. Itu lompat-lompat ke kali tuh. Nah, ini juga yang saya bilang tadi, teman-teman di Kalimantan ataupun di luar Jawa harus menikmati itu. Jadi sekali lagi bahwa maafkan saya sebagai orang di luar Jawa ya gitu loh. Kami melihat bahwa pembangunan kita ini harus berkeadilan dan harus ada pemerataan. Nah, sepanjang juga IKN ini tidak memberatkan APBN dan juga pertumbuhan ekonominya tidak minus. Gitu loh. Kenapa kita harus takut gitu loh? Baik. Kenapa harus menjadikan itu sebagai sebuah momok tadi Anda sudah gitu loh. Menjelaskan. Berarti balik lagi Bang Sil. Artinya ini tadi masih membahas terkait dengan potensi impor pangan ketika begitu terjadi ancaman-ancaman yang tadi sudah disebutkan begitu. Artinya keran impor ini akan dibuka lagi. Apa solusi yang ditawarkan? Iya, sekarang kan impor ini kan kayak tadi ya kan, ada El Nino, terus satu yang El Nino sama dua ya, ada satu El Nina, La Nina, cowok sama cewek dia kan. Nah itu kan otomatis ya kan, kita punya produksi pangan akan menurun dengan sendirinya ya kan. Kalau memang itu tadi, makanya saya bilang tadi benar-benar kedepannya ini kan teman-teman ini kan harus masing-masing kementerian ini benar-benar dia harus benar-benar kerja gitu loh, supaya bagaimana caranya agar ya tentunya kita tidak impor. Bagaimana caranya ya benar diversifikasi dan juga intensifikasi agar pertanian kita ini benar-benar menjadi tuan rumah gitu loh di negeri sendiri. Petani kita ini benar-benar menjadi apa ya, dia sejahtera ya kan. Dan ini benar-benar ya harus teman-teman yang para menterinya ya kan, pembantu presiden ke depannya harus benar-benar yang punya track record, pengalaman, dan juga dia punya satu visi misi bahwa supaya kita jangan impor yang seperti yang kita semua mau gitu loh. Itu kan penting ya kan? Terus korupsi yang paling penting. Tadi kan teman-teman juga semua ini kita mau ngomong apapun tapi kalau dikorupsi ya percuma. Komitmen anti korupsinya juga. Ya kalau menurut saya yang paling penting ini kita semua mengawasi ya kan, dari makan bergizi gratis atau IKN ini, pos-pos ini benar-benar tidak dikorupsi, itu yang paling penting. Ya kan, kalau masalah utang menurut saya, hemat saya, sepanjang tidak membahayakan APBN kita sesuai dengan undang-undang Kementerian Keuangan, ya kan, bahwa di bawah 60% gitu loh, ya kan, sepanjang APBN kita sehat, kenapa tidak? Sepanjang kita bisa punya kemampuan untuk membayar utang, gitu loh. Toh utang ini kan bukan untuk kita konsumtif gitu loh, tapi bagaimana utang ini agar supaya kita bisa memiliki pendapatan dari usaha-usaha kita di bidang pertanian, peternakan, dan sebagainya, perikanan itu. Saya langsung ke Caca. Artinya kita ada kemampuan untuk bisa membayar utang ketika tadi sudah disebutkan oleh Bang Sil begitu. Ya,
Jadi gini, secara konsep memang kan kita di undang-undang tuh nggak boleh melebihi dari 60% terhadap GDP ya. GDP. Nah tapi kalau menurut saya itu agak keliru sih. Jadi logika sederhananya seperti ini. Ibarat kita berhutang, tapi ini hutangnya ini ditanggung oleh satu keluarga. Kalau GDP kan kayak gitu. Nah harusnya pemerintah itu menggunakan indikator batas aman utang itu adalah rasio utang terhadap pendapatannya pemerintah. Benar. Karena kan untuk membayar utang ini kan dari APBN kan. Masyarakat nggak disuruh bayar. Nah, jadi seharusnya dari rasionya itu terhadap pendapatan pemerintah. Nah, saat ini dengan kondisi utang kita per Mei itu 8.500 triliun, itu setara 300%-nya dari penerimaan negara kita. Padahal rekomendasinya IMF itu sekitar 90-167% terhadap penerimaan negara. Artinya kita udah lebih dari rekomendasi IMF nih. Itu karena kan tinggi, berarti kan bahaya ya begitu kan? ya. Nah, Tapi sorry saya potong sedikit. Ibu, kita lihat negara-negara tetangga kita ya, Thailand, Malaysia, Singapura itu utangnya rata-rata 60%. Ya kan? Terus Jepang itu, Amerika itu 100%. Jepang itu 250%. Dan mereka fine-fine aja. Nah, karena Jepang itu berhutangnya sama ibaratnya rakyat sendiri. Kalau kita kan enggak kan, ada SBN juga sama ULN juga. SBN juga kan ada kepemilikan asing juga nih. Nah, kepemilikan asing kita, SBN dibandingkan dengan negara-negara seperti Jepang itu lebih tinggi kita, relatif lebih tinggi kita. Nah, sebetulnya hati-hatinya ke arah situ sih. Jadi kalau menurut saya antara IKN atau makan siang bergizi ini memang harus ada salah satu yang setidaknya dikorbankan sedikit, jadi nggak ngegas dua-duanya gitu. Kalau misalnya digas dua-duanya ya fiskal kita nih hati-hati nih lampu kuning gitu. Bahaya sih ke depan. Dan kalau menurut saya sih alternatif solusinya tadi selain ada realokasi anggaran juga kita perlunya menyisir program-program yang kurang efektif, tapi menelan banyak anggaran. Misalnya seperti kartu prakerja ya, sejak COVID sampai sekarang itu kurang lebih sekitar udah menelan hampir 60 triliun. Nah ini kan kalau misalnya kita lihat efektivitasnya sendiri, kartu prakerja ini kan setelah pelatihan itu nggak ada tindak lanjutnya. Nah ini kan harusnya dievaluasi oleh pemerintah ya. Nah kalau misalnya program kartu prakerja ini digunakan untuk membiayai atau mendanai petani-petani milenial di daerah, ini kan bisa jadi supplier untuk program makan bergizi. Jadi yang paling penting dalam program makan bergizi gratis ini adalah bagaimana backward linkage-nya, pelibatan petani lokal daerah setempat. Karena kalau kita mau menuju ke diversifikasi pangan, ini kan petani lokal juga harus dilibatkan agar kita tidak impor. Karena yang terjadi di Indonesia misalnya beras, kita tuh kalau secara supply nasional itu cukup sebetulnya. Tapi karena tidak terdistribusi secara merata ke tiap daerah, dan ada yang surplus, ada yang juga defisit, ini jadinya mendorong pemerintah untuk impor. El Nino kemarin 2023 itu penurunan berasnya hanya 440.000 ton. Tapi kita impor berasnya 3 juta ton. Nah jadi kan sebetulnya ada kelebihan impor nih. Karena apa? Karena kita ini nggak punya basis data yang akurat dan real time. Kita nggak bisa ngukur supply demand daerah mana yang defisit, daerah mana yang surplus, terus gimana cara mengatur agar ini terdistribusi secara merata ke seluruh daerah sehingga harga pangan ini relatif stabil. Nah ini tuh yang belum ada. Nah data yang menarik ini ya untuk kemudian mungkin akan menjadi masukan kepada pemerintah ke depan begitu ya. Kalau menurut saya sih ini momentum yang tepat ya untuk berbenah tata niaga pangan kita. Karena kalau misalkan kita menerapkan semacam closed loop bisnis di daerah, misalkan desa ini dia potensi pangan lokalnya apa, itu oleh petani ditanam, itu diserap oleh dapur umum untuk memproses makan siang ini. Karena kalau misalnya ada kejelasan pasar dan harga, itu petani itu dengan senang hati dia akan meningkatkan produksinya. Kita nggak perlu yang namanya ketakutan impor. Karena kalau misalnya petaninya dikasih harga yang baik, jaminan pasar yang jelas, itu dengan sendirinya mereka akan tergerak untuk berproduksi lebih banyak. Jadi yang penting ini adalah regulasi yang jelas adanya pelibatan petani lokal tadi. Itu harus diatur sih. Konsepnya dulu ya. Konsepnya dulu yang matang kan. Kita mau ingat sedikit bahwa kemarin kenapa utang kita besar itu karena COVID, karena ber1.000 triliun. Ya, itu memang keadaan yang memang memaksa Pak Jokowi harus melakukan itu. Force majeure. Yang kedua, kita juga harus optimis bahwa Pak Prabowo dan Mas Gibran itu menjanjikan nantinya bukan memperbesar pajak, meningkatkan pajak ya, tapi
pendapatan negara ini akan umpamanya hilirisasi pertanian, digitalisasi perikanan, termasuk memperbesar UMKM kita. Karena target mereka Pak Prabowo dan Mas Gibran itu nanti pertumbuhan ekonomi kita di 8%. Itu yang dijanjikan dalam kampanye kemarin. Mudah-mudahan kalau bisa ini terrealisir, ya kan, geopolitik kita aman, ya kan, IKN dan makan bergizi gratis ini bisa berjalan seiring gitu. Tapi setidaknya tadi kata Teh Caca harus bisa mengorbankan salah satu begitu. Ya, boleh. Teh Caca begitu, tapi kalau pendapat dari saya nanti akan berjalan seiring gitu loh. Tetap dua-duanya akan berjalan karena dua-duanya juga ada pertumbuhan ekonomi, tapi yang satu lebih kecil, yang satu lebih besar itu. Indef menilainya seperti apa, Mas Horas? Ya, tadi saya ingin merespon tadi. Jadi itu tadi bukan saya ngomong, itu yang ngomong adalah RAPBN. RAPBN ngomong 71 triliun untuk makan bergizi gratis, 17 triliun untuk IKN. Yang mana kebijakan pembangunan, prioritas kebijakan pembangunan itu cukup lihat dari anggarannya. Kalau anggaran lebih besar untuk makan bergizi gratis, artinya pemerintah ke depan setidaknya sampai saat ini melihat bahwa makan bergizi gratis itu lebih prioritas ketimbang IKN. Itu yang ngomong RAPBN menurut saya. Gitu. Udah kelihatan dari anggaran nih. Dari anggaran gitu. Jadi yang kita lihat juga ada pengereman di IKN karena anggarannya lebih kecil dari beberapa tahun terakhir. Sementara tadi ada anggaran baru untuk makan bergizi gratis. Yang itu tadi kita bisa lihat sebagai prioritas anggaran 2025. Tapi gitu. Ini loh Mas, sorry saya potong sedikit. Anggarannya itu kalau nggak salah IKN itu udah sampai saat ini udah hampir 70 sekian triliun ya. Itu yang kemarin. Dari akumulasi dari 2021, 2022, 2022, 2023, 2024 itu udah hampir 70 lebih juga. Jadi sebenarnya sama, hanya waktu itu kan fondasinya, Mas. Kalau saat ini kan kemarin saya lihat ke IKN itu hampir beberapa fasilitas itu ada yang 90%, bahkan ada yang sudah hampir 100%. Tinggal jalan-jalan aja. Jadi ya kalau makanya saya bilang tadi teman-teman juga harus ke sana melihat. Biar bisa melihat sendiri bagaimana geliat ekonomi di sana ya. Geliat ekonomi di sana gitu loh. Jadi benar-benar bahwa IKN ini menurut saya juga penting gitu loh. Jadi kalau menurut saya sama-sama prioritas menurut saya. Karena yang saya bilang tadi bahwa kita membangun bangsa ini bukan sekedar pertumbuhan ekonomi, tapi juga adalah pemerataan dan keadilan. Prioritas sama-sama menjadi prioritas, tapi semoga tidak membahayakan anggaran kita begitu. Benar. Bang Sil, mungkin tadi nanti Bang Martin akan menambahkan, tapi kita akan jeda terlebih dahulu. Tetaplah bersama kami di Fokus Terkini TVRI, kami kembali saat lagi. Utak-atik makan bergizi gratis masih menjadi bahasan kita di diskusi kita di malam hari ini di Fokus Terkini edisi malam hari ini bersama saya Ardianto Wijaya dan juga sejumlah narasumber. Saya langsung ke Bang Martin. Bang Martin, kalau membahas kita bahas di segmen ini terkait dengan efek pertumbuhan ekonomi daerah juga begitu. Salah satu menjadi sorotan Vian adalah program makan bergizi gratis ini berpotensi menjadi ladang penghasilan korporasi asing. Tanggapan dari Vian? Ya, itu kita lihat dalam konteks bagaimana jerat korporasi terhadap sistem pangan di Indonesia ya. Karena selama ini sistem pangan kita tiba-tiba impor dan sepertinya itu, tapi yang tadi dikatakan Mbak Teh Caca, kalau sebenarnya kalau data produksi pangan kita benar gitu ya, dan itu berpihak kepada petani kecil dan petani lokal, nelayan kecil itu bisa jadi kita tidak butuh impor. Jadi kemudian juga kalau kita melihat kepada mandat Undang-Undang Pokok Agraria untuk melakukan reforma agraria, sampai hari ini pemerintah belum selesai juga untuk melakukan reforma agraria kepada petani. Dan karena yang ada adalah sengaja tidak dijalankan reforma agraris sebenarnya, dan kemudian menjadi celah untuk berkurangnya produksi pangan dan sebagainya dan seterusnya, dan pada akhirnya impor pangan yang pada akhirnya akan menguntungkan pada korporasi pangan seperti itu, termasuk juga di belakangnya atau beneficial owner dari
impor pangan itu ya mafia pangan itu yang mungkin sampai hari ini masih ada dan mendapatkan keuntungan besar. Jadi seharusnya pemerintah memberantas mafia pangannya? Mafia pangan dan kemudian mentransformasi sistem pangan. Oke, gitu. transformasi Jadi, sistem pangan. Itu yang sampai hari ini catatan kami bahwa ya pemerintah tidak punya imajinasi bagaimana pertanian keluarga itu sebenarnya bisa memenuhi pangan nasional seperti itu. Yang paling dekat memang di Asia itu negara Cina seperti itu. Mereka berhasil dalam mentransformasi sistem agraria dan melakukan reforma agraria kepada pertanian keluarga dan segala macam turunannya. Kemudian ada koperasi pertanian seperti itu, yang itu menunjukkan bahwa jika ada imajinasi pemerintah untuk pertanian keluarga, saya kira ini bisa menjadi salah satu solusi untuk ya bisa jadi makan bergizi gratis sudah dijawab tanpa harus jadi program seperti itu oleh pertanian keluarga. Pertanian keluarga tadi ya, meskipun memang tantangannya besar tadi, mafia pangan ini juga menjadi tantangan besar begitu artinya ya. Gitu, Mas. Oke, saya langsung lagi ke Teh Caca. Teh Caca, kalau berbicara terkait dengan program makan bergizi gratis, ini Bappenas kan sebenarnya juga sudah punya program yang hampir sama begitu, yang kemudian juga B2SA, Jenius begitu. Apakah juga ada efek ekonomis begitu dari program serupa yang mungkin dijalankan oleh Bappenas? Sebetulnya untuk yang program serupa terkait yang ini ya, untuk ketahanan pangan gitu ya. Nah itu kan ada juga nih di Kementerian Pertanian ini kita punya semacam program ketahanan pangan, rumah pangan lestari. Jadi bagaimana itu rumah tangga itu dididik untuk menanam jenis-jenis tanaman yang itu mudah ditanam, itu di pekarangan. Nah itu tuh meningkatkan meningkatkan ketahanan pangan mereka karena nggak perlu beli kan. Jadi pertanian keluarga tadi yang dimaksud. Iya, pertanian keluarga juga tadi yang disebut Bang Martin gitu kan. Nah ini juga bisa menghemat dari segi belanja mereka, dan juga mereka akan mendapatkan sayur-sayuran yang lebih fresh, lebih sehat. Nah ini kan jadi dampaknya itu tidak hanya ke ekonomi tapi juga dari sisi sosialnya juga. Nah kalau misalnya secara program ini diterapkan dalam lingkup skala luas RT atau RW, ini bisa jadi salah satu komunitas yang mana itu bisa menggerakkan perekonomian di RT setempat. Waktu itu saya pernah survei ke daerah Bandung, di mana itu satu RW mereka menanam rumah pangan lestari, dan setiap rumah tangga itu dia menanam komoditas yang beda-beda. Jadi ketika panen itu mereka barter. Dan ada juga yang sampai diolah jadi keripik bayam atau keripik apapun lah, jenis-jenis cemilan-cemilan, cheese stick segala macam. Nah ini kan juga bisa jadi ladang untuk UMKM di RT RW tersebut. Jadi bisnis juga kan untuk mereka. Nah jadi memang dampaknya itu luar biasa gitu. Berarti dari kajian ini artinya lebih baik didorong pertanian keluarga ini yang dampaknya juga luar biasa tadi menurut Anda? Iya, lebih baik dari pertanian keluarga sih. Kan sekarang itu ada kecenderungan trennya prosumen ya. Konsumen tapi sekaligus jadi produsen gitu. Nah jadi tren seperti ini tuh sedang marak digaungkan di berbagai negara juga. Jadi farm to table gitu ya. Jadi memang lebih higienis, terus juga lebih hemat, dan mereka tuh bisa memilih jenis-jenis sayuran yang sekiranya tuh cocok untuk mereka juga. Dibanding makan bergizi gratis lebih efektif mana, Teh? Kalau menurut saya sih bagusnya ya paralel ya dua-duanya. Dua-duanya dijalankan. Jadi kan kita coba dulu, kan di Indonesia ini kan belum pernah ada semacam program serupa ya, seperti program makan siang bergizi ini. Nah mungkin paralel aja dua-duanya. Jadi dari sisi siswa tadi yang akan dikasih makan siang, dan juga dari sisi keluarga untuk ketahanan pangan keluarganya. Jadi paralel dua-duanya gitu. Menarik loh Bang Sila, kalau misalnya memang paralel dijalankan keduanya ini begitu. Nggak tertarik nih untuk kemudian difokuskan juga anggarannya nanti untuk ketahanan pangan keluarga. Makanya ketahanan pangan itu tadi sebenarnya kan kita ini kan lebih lebih dipermudah itu, dan kayak tambang, sawit, ya kan, yang menurut hemat kami ini kadang-kadang kayak pertanian ini ya, keterbatasan modal, ya kan, keterbatasan juga lahan, terus musim, yang akhirnya kita tidak bisa swasembada gitu loh.
Sedangkan lebih banyak itu pengusaha itu tertariknya ke penambangan. Gitu loh. Terus sawit. Padahal lahan kita sebenarnya cukup luas kalau kita memang mau benar-benar kayak penyuluh pertanian itu benar-benar kayak sekarang kan saya nggak tahu masih ada apa enggak gitu loh. Penyuluh pertanian tapi kurang ya. Kurang ya. Nggak kayak ya mau bagaimanapun kayak zaman Pak Harto tuh oke lah ya, kita harus fair gitu loh. Penyuluh pertanian jadi petani malah. Terus kita punya generasi muda juga jarang yang mau jadi petani juga, itu yang problem juga, ya kan. Makanya ini kedepannya Menteri Pertaniannya ini harus benar-benar yang pemikirannya out of the box gitu loh. Itu yang benar-benar harus hebat gitu. Bagaimana caranya supaya kita bisa swasembada bukan hanya beras, yang lain-lainnya juga, kedelai apa segala macam nggak usah impor gitu loh, ya kan? Dia bagaimana caranya benar-benar bisa menggerakkan Kementerian Pertanian ini benar-benar menjadi sokoguru untuk bangsa kita. Jadi sudah disiapkan ya nama siapa yang nanti akan mengisi kedudukan Mentan ini nanti akan diumumkan di tanggal 21 Oktober. Tapi gitu ya. Intinya sebagai juga masyarakat dan juga kami juga yang kemarin berkampanye untuk Pak Prabowo Gibran, kami mau agar benar-benar pembantu presiden ini benar-benar yang kompeten, ya kan, yang punya track record dan juga profesional, punya pengalaman dan visi yang besar ke depannya. Oke. Baik, saya balik lagi ke Bang Martin. Artinya saran untuk ketahanan pangan tadi sudah ditambahkan juga oleh bagi pemerintahan yang baru ini seperti apa program yang akan harusnya dijalankan? Kalau kami bukan ketahanan pangan, tapi kedaulatan pangan. Kedaulatan pangan. Karena pada prinsipnya jika kita berpihak kepada petani kecil, pertanian keluarga, nelayan tradisional, nelayan kecil, bahkan termasuk juga masyarakat adat, mereka sudah mampu berdaulat gitu ya, tanpa harus kemudian intervensi negara yang malah membuat kekacauan di pertanahan mereka gitu ya, termasuk juga perampasan tanah yang terjadi, infrastruktur malah merupakan salah satu perampasan tanah. Salah satu contoh adalah bagaimana salah satu bandara itu sebenarnya di Indonesia dibangun di atas tanah pertanian sawah yang produktif seperti itu. Saya tidak perlu menyebut ya di mana ya. Banyak, bukan hanya satu. Saya kebetulan penggiat juga. Banyak ya. Jadi banyak sekali konversi lahan-lahan pertanian yang yang produktif, yang berkelanjutan seperti itu, yang dikonversi menjadi infrastruktur yang tidak untuk pangan gitu. Kita punya kebijakan undang-undang perlindungan lahan pertanian berkelanjutan, tetapi itu tidak pernah diimplementasikan dengan benar oleh pemerintah. Termasuk juga kita ada perlindungan petani, undang-undang perlindungan petani, undang-undang perlindungan nelayan seperti itu. Nah itu sampai sekarang tidak pernah ada implementasi yang serius dari pemerintah seperti itu. Salah satu contohnya kami melihat tidak ada peraturan pelaksananya, sehingga lahan-lahan pertanian, kawasan wilayah tangkap itu dibiarkan rusak seperti itu, dan pada akhirnya ya pangan kita terpaksa impor gitu. Ditambah lagi dampak krisis iklim bahkan bukan krisis lagi sekarang, iklim yang mendidih kalau kata Sekjen PBB seperti itu, global boiling. Global boiling Pak. Jadi kita tuh berada di tahap yang sudah terancam ya, tapi pemerintah seakan-akan tidak pernah punya imajinasi yang benar untuk menegakkan kedaulatan pangan bangsa Indonesia gitu. Nah itu sejak karena ini juga kita bulan depan akan memperingati Hari Agraria ya, Hari Tani Nasional. Jadi pada prinsipnya ya kita kembali dulu ke agraria tanpa harus memaksakan infrastruktur, kemudian proyek-proyek strategis nasional yang ya bisa dikatakan tidak berdampak secara masif kepada rakyat Indonesia seperti itu. Gitu. Oke, Mas Budi menambahkan ini terkait dengan kedaulatan pangan. Ya, saya kira gini, kita harus berpikir strategis. Jadi sebenarnya saya juga yang saya tulis tahun 2019 itu juga soal pertanian keluarga juga ya. Bagaimana kalau misalnya gini, yang empirik ya, yang empirik itu sebenarnya Aisyah itu punya program yang namanya Lumbung Hidup. Aisyah di bawah Muhammadiyah ya? Di bawah Muhammadiyah itu mempunyai program yang namanya Lumbung Hidup. Yang sebenarnya kalau dalam FAO kan
family farming atau pertanian keluarga. Jadi kemudian bagaimana kemudian lahan itu yang di sekitar itu dimanfaatkan, yang kemudian apakah kemudian juga sebenarnya nggak terlalu susah ya, terutama kalau di desa ya. Jadi kan kita itu bisa piara ayam, ya kan, kita bisa menanam sayur, kita bisa piara lele atau belut. Itu kan sebenarnya nutrisinya bagus. Jadi semacam itu yang kita itu perlu juga masyarakat itu juga perlu diberdayakan, gitu yang tadi. Kemudian yang kedua itu tentang kepastian. Tentang kepastian tadi yang disampaikan oleh Mas Martin tadi, kepastian itu apa nih? Kepastian bagaimana kemudian ketika petani itu berproduksi itu kemudian dibeli. Oleh karena itu kemudian perlu adanya yang namanya kontrak farming. Kontrak farming ketika kita itu kemudian berproduksi nanti akan dibeli dengan harga tertentu. Jadi udah pasti. Kemudian harus ada asuransi pertanian juga. Kalau misalnya gagal kemudian dia bisa kemudian tercover semacam itu. Sehingga kalau misalnya itu bisa dilakukan dan kemudian setelah itu juga ada terobosan inovasi, kan gini, kalau kata Einstein itu kan mengatakan gini, kegilaan itu adalah melakukan hal yang sama dan kita berharap hasil yang berbeda. Jadi kita mesti berpikir yang berbeda ini terhadap persoalan ini, soal pangan ini. Misalnya juga yang dicoba diinovasikan misalnya. Tadi kan disampaikan soal tanah yang 0,2 hektar. Itu kan produktivitinya kan akan bisa sangat rendah karena skala ekonomi nggak dapat. Oleh karena itu ada inovasi bagaimana kalau misalnya digabungkan gitu, istilahnya corporate farming ya. Bagaimana supaya kemudian skala ekonominya dapat, tapi ada kontrak farming juga yang nanti bisa dibeli juga. Kemudian setelah itu juga berpikir soal bagaimana mengatasi inflasi pangan. Itu juga kita perlu memikirkan soal adanya cold storage sehingga kemudian bahan-bahan dari untuk makan bergizi gratis itu kemudian bisa nanti disediakan di situ dan dijaga ya harganya. Jadi kalau misalnya ini bisa dilakukan, itu menurut saya inflasi pangan kita paling tidak kan kita bisa menyerap sampai 20% di dalam cold storage itu tadi, sehingga nanti fluktuasi pangan kemudian spekulan pangan itu mereka akan berpikir besar tuh, karena kan ketika harganya naik kemudian dikeluarkan, ketika harganya turun itu kemudian ditahan. Jadi kira-kira semacam itu yang perlu kita lakukan untuk sebenarnya makan bergizi gratis itu trigger untuk berbagai macam hal, penyerapan tenaga kerja, multiplier effect untuk daerah, kemudian setelah itu juga mengatasi kemiskinan, kemudian juga kita takut dengan inequality yang terjadi ya, ketimpangan yang terjadi, kita takut pada pengangguran anak muda. Itu yang menurut saya kita pikirkan dengan seksama supaya impact tadi kan 7 sampai 32 kali ya. Itu kita bisa sampai yang 32 kali gitu. Jadi kalau itu bisa terjadi, itu saya kira keadilan akan terjadi. Kemudian setelah itu juga berbagai macam untuk perkembangan ini anak juga akan makin baik gitu untuk masa depan. Nah ini dari politik anggaran dulu nih. Ini politik anggaran juga ya. Karena kalau kita bedah nih ya belanjanya Kementan itu lebih banyak untuk program-program yang sifatnya tuh memberikan barang yang habis pakai. Nah jadi belanja Kementan itu kalau di belanja berdasarkan fungsi ya, untuk membeli barang itu belanja barang itu 84%. Sementara untuk barang modal yang ini semacam infrastruktur dasar untuk menunjang pertanian itu hanya 4%. Hanya 4%? Bayangin, 4% kecil banget kan? Sekali, ya? Nah berarti kan harus ada realokasi dan reorientasi nih. Belanja pemerintah ini jangan yang habis pakai, yang bantuan sifatnya personal. Pemerintah fokusnya membangun infrastruktur dasar aja dulu deh. Irigasi, jalan usaha tani, alat mesin pertanian, yang mana itu bisa meningkatkan produktivitas dan juga menghemat untuk biaya tenaga kerja mereka. Karena pupuk juga. Nah, kan suka hilang. Nah, karena kan di pertanian ini generasi muda udah nggak tertarik ya. Jadi mereka ada semacam kelangkaan tenaga kerja juga, yang mana itu meningkatkan upah. Nah ini kan jadi meningkatkan biaya produksi mereka. Makanya kenapa harga di dalam negeri dengan impor itu kadang lebih murah impor ya. Ya karena biaya produksi kita itu nggak efisien ya, karena itu tadi, karena masih labor intensif lah, belum mekanisasinya itu kurang. Semoga dibutuhkan mentan yang terbaik, nah, tidak mentan yang oknum menggunakan anggarannya begitu. Nah itu. Nanti PSA-nya yang kemudian sampai mentannya bayar itu apa cewek apa itu. Diskusi nanti kita lagi. Itu jadi PR kita semua. Pengalaman yang berharga begitu. Saya langsung ke Mas Waras. Mas Waras, artinya catatan dari Dev sendiri terkait dengan pengelolaan sistem pangan yang baik ini? Ya, pertama tadi fokus kepada pertanian lokal begitu ya. Tidak lagi semua diberaskan semua daerah begitu. Kembangkan yang dari bottom up gitu, bukan top down seperti yang selama ini terjadi. Sehingga akan tumbuh diversifikasi pangan. Karena setiap daerah itu punya
kekayaan pangannya masing-masing, itu saja yang ditumbuhkan, sehingga nanti pada akhirnya itu bisa berkontribusi juga untuk makan bergizi gratis yang lebih murah sebenarnya. Kalau dengan pangan lokal ketimbang beras nanti harus dikirim dari pulau lain begitu, bisa lebih mahal biayanya untuk makan bergizi gratis. Jadi dengan pertanian lokal, pangan lokal, itu bisa memperlancar juga program makan bergizi gratis hingga ke seluruh daerah di Indonesia, termasuk 3T. Gitu. Oke, saya langsung minta tanggapan Bang Zul terkait dengan tadi yang saya tambahkan bahwa agar pemilihan bahan makanan gratis ini bisa menahan juga inflasi. Betul. Gitu kan, sebenarnya ada komoditas yang bisa menahan inflasi ya, biar nggak tinggi. Jadi intinya itu. Terus saya tambahkan juga bahwa dengan makan bergizi gratis itu selain ada banyak multiplier efeknya, termasuk siswa itu dia juga bisa menabung sebenarnya. Dan ibu rumah tangga juga nggak capek gitu. Nggak tiap pagi dia harus masak kan. Buat bekal. Buat bekal, intinya itu. Terus satu lagi, aku mau cerita mengenai IKN ya, agak sedikit lagi, bahwa kita harus ketahui kenapa IKN itu menurut saya juga penting, karena kita ketahui kemacetan di Jakarta itu kalau kita hitung itu 100 triliun per tahun. Belum lagi banjir. Nah, ini yang kadang-kadang kita lupa. Kerugiannya artinya? Kerugiannya. Jadi makanya saya bilang tadi, ya menurut saya sepanjang ini bisa berjalan dengan baik, ya kan, tidak membebani APBN kita, ya sama-sama seiring sejalan lah, intinya itu. Sama-sama seiring sejalan. Balik lagi ke Indam sendiri, catatan terkait hal ini. Tadi saya mungkin menanggapi yang singkat saja. Ya, makan bergizi gratis tadi. Karena memang benar, paling tidak dari 3 daerah terakhir yang disentuh Hambalang, Solo, dan kemudian Surabaya, itu memang anak jadi partisipasi kehadiran di kelas meningkat. Ini testimoni guru di sana yang menyatakan bahwa datang ke kelas itu jadi full karena menunggu makan gratis gitu. Karena sejauh ini 41% anak-anak kita tuh nggak sarapan gitu. Jadi dengan adanya makan bergizi gratis ini bisa menambah semangat mereka untuk sekolah. Begitu, tidak hanya gizi tapi juga menambah semangat untuk sekolah. Kemudian yang pada akhirnya nanti juga harapannya juga bisa menurunkan angka putus sekolah begitu. Kemudian juga dari sisi lain tentu tadi dampak kepada UMKM, kepada petani dan seterusnya begitu. Jadi secara partisipasi siswa meningkat, kehadiran siswa meningkat, harapannya angka putus sekolah menurun gitu, sehingga pendidikan kita ke depan bisa lebih baik dengan adanya makan bergizi gratis di sekolah-sekolah. Dan ini juga jadi sarana pembelajaran juga buat siswa-siswa, bahwa apalagi kalau tadi dengan pangan lokal ya, mereka jadi tahu pangan lokal, pangan di sekitar mereka itu ada beragam, tidak hanya beras katakanlah begitu. Dan tadi juga dengan pengetahuan seperti itu, mereka jadi lebih disiplin karena paling tidak dari 3 lokasi terakhir itu yang diuji cobakan itu diberikan ketika masa istirahat begitu. Kalau yang kelas 1, kelas 3 itu di sekitar jam 10, kalau yang kelas 4 sampai kelas 6 itu sekitar jam 12, itu mereka jadi lebih disiplin. Pertama lebih disiplin untuk bisa makan sesuai jadwal, kemudian karena makanannya bergizi, maka mereka juga jadi lebih sehat harapannya begitu. Kemudian pada akhirnya mereka tidak lagi jajan yang tidak sehat dengan perasa pemanis di luar sekolah, karena kan banyak sekali ya di sekitar sekolah itu dengan perasa pemanis macam-macam. Itu jadi mereka mengurangi itu. Di samping itu juga mengurangi beban biaya hidup orang tua. Karena tadinya anak misalnya harus dibekelin oleh orang tuanya, dengan adanya program ini orang tua tidak perlu lagi memberikan uang jajan misalnya, atau mengurangi uang jajan misalnya begitu. Artinya mengurangi beban hidup keluarga, sehingga bisa dialokasikan untuk yang lain, untuk peningkatan kesejahteraan mereka. Jadi saya kira ini model yang baik secara umum begitu, tapi memang nanti pada detail-detailnya memang kita harus cek begitu, karena tadi tiap daerah memang punya karakteristik yang beragam begitu. Kalau yang sejauh ini kan memang masih di kota besar, tier 1, paling tidak tier 2 begitu. Nah, nanti kita perlu cek kalau di 3T seperti apa gitu, karena memang tidak bisa sama rata setiap daerah model atau mekanisme, misalnya distribusinya, penggunaan makanannya, dan seterusnya. Tapi yang menjadi PR terkait dengan peningkatan produksi pangan lokal ini, begitu Bang Martin, kira-kira apa yang kemudian harusnya didorong oleh pemerintah untuk bisa meningkatkan produksi pangan lokal tadi? Ya, kembali lagi kayak dari awal saya mengatakan transformasi sistem pangan seperti itu ya. Karena ini tidak hanya terkait dengan produksi, tapi praproduksi terkait dengan persiapan lahannya, kemudian alat-alat produksinya dan segala macamnya. Kemudian juga tidak hanya sekedar politik jargon ya, pangan lokal, karena dari tadi kita membicarakan
kita tidak tahu nih konsep yang sebenarnya seperti makan bergizi gratis itu seperti apa gitu. Itu kan pertanyaan mendasar kami dalam konteksnya. Dan kemudian transformasi sistem pangan juga berkaitan dengan bagaimana paradigma pemerintah terhadap pertanian lokal gitu ya, pertanian perikanan lokal. Petani itu tidak sekedar bekerja untuk memproduksi pertanian gitu ya, tetapi juga mereka juga untuk menghidupi keluarganya juga. Jadi penyerapan dengan makan bergizi gratis ini salah satu cara ya sebenarnya. Tapi kalau misalkan kita tidak tahu konsep yang real sebenarnya seperti apa, tapi tiba-tiba sudah ada anggarannya 71 triliun, itu kan bisa menjadi celah baru untuk kita dikelabui sebagai publik gitu ya. Dan ya kembali lagi siapa yang akan menguntungkan dari makan bergizi gratis ini gitu. Dan konteks bagaimana selain transformasi terhadap sistem pertanian juga bagaimana alat-alat produksi juga dipastikan didukung oleh pemerintah seperti itu. Yang dikatakan oleh Teh Caca tadi itu sangat mendasar gitu ya. Yang saya katakan lahan pertanian sawah yang kemudian dikonversi menjadi yang produktif loh, itu produktif, sawahnya produktif, kemudian dikonversi menjadi bandara gitu ya. Nah, tidak hanya di situ, tapi juga di berbagai tempat dan termasuk juga hilirisasi industri nikel itu juga berdampak buruk terhadap perikanan seperti itu. Jadi tidak hanya sekedar pertanian gitu ya, tetapi juga perikanan dan juga kita melihatnya secara menyeluruh dari produksi pangannya sampai apa yang ada di atas meja kita. Nah Caca, singkat saja, agar makan bergizi gratis ini bisa berjalan dengan baik, apa yang kemudian akan Anda sarankan? Yang paling penting ini memastikan keterlibatan petani lokal. Jadi backward linkage-nya ini tuh dibangun nih. Jadi ada suatu sistem di mana mulai dari data dulu ya, data penerimanya harus jelas, harus update terus. Karena kalau misalnya nggak update ini akan terjadi penyelewengan lagi. Nah, terus yang kedua ini bagaimana mekanisme monitoring dan evaluasinya. Karena kita kan harus mengevaluasi program-program ini bagaimana dari sisi transparansi anggarannya juga, terus dari sisi belanja mereka tuh seperti apa. Itu juga sangat penting. Dan yang ketiga ini adalah adanya regulasi nih yang mengatur bahwa di setiap desa ini harus melibatkan yang tadi kontrak farming atau segala macam, itu kan harus diatur. Kalau nggak diatur tuh nggak ada sebuah keharusan bagi mereka untuk melakukan tersebut. Jadinya ujung-ujungnya yang dikhawatirkan adalah diserap lagi oleh vendor besar. Nah ini kan nggak boleh kan. Nah, makanya jadi jadikan program ini tuh sebagai momentum untuk memperbaiki tata kelola pangan kita yang karut-marut. Jadi intinya di situ sih. Ada 3 tadi yang ditekankan ya, Bang Sil, artinya data, evaluasi, serta regulasi yang jelas, itu yang kemudian menjadi catatan. Sebenarnya konsep makan bergizi gratis ini kan menurut Pak Prabowo itu kan ada 2 hal. Yang pertama itu kecukupan gizi dulu, 4 sehat 5 sempurna. Yang kedua bahwa penerima manfaat ini kalau bisa diperbanyak. Termasuk kita sering berkampanye juga bahwa nanti tentunya akan dilibatkan gitu loh, kearifan lokal, suppliernya, distribusinya, apanya semua dari lokal, dari desa lah intinya itu. Jadi memang hanya kan konsep ini kan lagi bergulir nih, ya kan, belum final karena kan kita barang baru yang harus memang kita harus lakukan riset, ya kan, lakukan pendataan, uji coba terus kan kita ngomong aja ya, kita penerima manfaat aja nih sekarang kita umpamanya bantuan-bantuan PKH dan sebagainya, ya kan, antar kementerian aja kita tahu kan datanya beda data, gitu loh. Dan ini memang harus kita akui, dan ini nantinya kedepannya ini kan mudah-mudahan semuanya ini bisa sempurna ketika dijalankan, intinya itu. Nah, makanya masukan tadi dari teman-teman KOR, Indef, terus dari Fian, ya kita senang sekali gitu loh masukan ini. Jadi ini ya kita sama-sama belajar kan istilahnya. Ini kan barang yang baru nih, ya kan, yang kita semua hanya tahu bahwa di China ternyata di Jepang sudah dilaksanakan berhasil dan mereka semuanya bagus dan berhasil. Mudah-mudahan kita juga bisa sama gitu loh untuk
makan bergizi gratis ini. Itu harapan kita semua, artinya tadi butuh banyak diskusi lagi, termasuk juga uji coba yang masih akan terus dilakukan sampai dengan Oktober nanti, begitu Bang Sil, dan kita harapkan semoga kita terus mengawal program baru tadi katakan oleh Bang Sil supaya tidak menjadi ladang korupsi juga, itu yang menjadi catatan kita semua tentunya Bang ya. Komitmen dari itu yang kemudian harus dijaga. Terima kasih sudah bergabung bersama kami Bang Martin, Mas Budi, Bang Sil, terima kasih sudah bergabung, Mbak Tai Caca dan juga Mas Faras, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Dan demikianlah diskusi kita di malam hari ini terkait dengan utak-atik dari makan bergizi gratis. Saya Ardianto Wijaya Kusuma mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Tetap saksikan TVRI, media pemersatu bangsa. Selamat malam, sampai jumpa.